radhiyallahu ankum magala radhiyallahu ta'ala an warḍah qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumi fid dharain amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yudhiqul halala, fa inna hadha sarafun wal halalu la yahtamilu saraf. Wa amma man gharaduhu minad dunya akhadha qadra darurati awil hajati fal wara'u yassirun lahu. Dan perkara yang ketiga yang bisa menyebabkan seseorang itu jatuh kepada perkara yang haram adalah karena dia terlalu gemar atau tergiur, terlalu gemar, tergiur, terpesona fi syahawatid dunya, dengan kesenangan dunia, watabassutu bimalzudatiha, dan dia terlalu fi syahawatid dunya watabassutu bimalzudatiha, dan dia terlalu bermegah-megahan, itu terlalu nyaman, terlalu enak, bersenang-senang. Begitu juga dengan kesenangan dunia, dengan kemegahan dunia. Fa inda dzalika, maka yang demikian itu ketika saat dia tadi itu telah tergiur, terpesona, atau dia tadi itu lebih senang dengan perkara-perkara dunia, nyaman dengan perkara-perkara dunia, kayu asirul wara. Nah, di sanalah akan menculitkan dia untuk wara. Yudhiqul halal, dan menyempitkan dia bagi sesuatu yang halal. Ketika seseorang itu terlalu senang dengan dunia, terlalu kagum dengan perkara dunia, terlalu nyaman dengan perkara dunia, maka di sana datang susah bagi dia untuk waro. Susah bagi dia tadi untuk mencari yang halal. Kenapa? Karena kiblatnya kesenangan dunia. Bahayanya. Fahinna hadza sarafun wal halal la yahtamilu saraf. Dikatakan kenapa? Karena ini adalah perbuatan yang berlebih-lebihan. Karena adalah perkara yang berlebih-lebihan. Dan yang halal, perkara yang halal itu la yahtamilu saraf. Tidak condong, tidak terisi, tidak mengandung daripada perkara yang berlebih-lebihan. Jadi orang melihat dunia dan dia tergiur dengan dunia. Ada orang yang sudah memiliki dunia, artinya uang dia punya, jabatan dia punya, apalagi segala perbendaharaan duniawi dia punya, maka dia seakan-akan menuhankan apa yang dia punya itu. Nah, ini
Ya. Dengan hartanya dia mau berbuat apa saja bebas. Dengan jabatannya dia nggak peduli, ya, nggak peduli. Entah itu durhaka kepada Allah dengan jabatannya, ya, atau dia melanggar amanah dengan jabatannya tersebut, dia nggak peduli. Nah, inilah yang disifati dengan sifat orang yang munafik. Ya. Orang munafik itu kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika dia tadi itu gemar melakukan satu kemaksiatan dengan meninggalkan kewajiban. Nah, itu ciri-cirinya orang munafik. Gemar melakukan kemaksiatan, pertama, meninggalkan yang diwajibkan oleh Allah. Salat 5 waktu nggak mau dia. Salah atau males-malesan. Nah, ini ciri-ciri daripada orang munafik. Yang kemudian irtikabul maharimi, ya, dia melanggar daripada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri-cirinya orang yang munafik. Bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat hadis disebutkan orang yang melakukan daripada kemunafikan dengan dosa itu, maka di dalam hatinya akan diberi oleh Allah satu titik daripada titik hitam di dalam hatinya. Dan apabila dia tidak bertaubat dan terus melakukan kemaksiatan itu, maka hatinya benar-benar akan menjadi gelap, penuh dengan kehitaman di dalam hatinya tadi. Ada keterangan sekali hatinya. Nah, itulah ciri-ciri daripada orang yang munafik. Nah, di sini hadirin wal hadirat, perkara yang bisa menyebabkan orang itu bisa jatuh kepada perkara yang halal, yang haram, adalah diantaranya senang, terpesona, kagum dengan perkara-perkara dunia. Nah, itu yang akan menarik dia nanti untuk jatuh kepada perkara yang haram. Jadi kita jangan kagum dengan perkara duniawi. Apa aja itu, entah itu miliknya kita, jangan. Kenapa? Karena sesungguhnya yang dititipi sama Allah itu bakal kembali nanti kepada Allah. Gunakan semaksimal mungkin untuk membantu kita taat kepada Allah. Memang sesuatu itu adalah takdir. Ada orang yang diberi oleh Allah gampang urusan dunianya. Dia turun dari rumahnya mulai pagi, setengah 8, setengah 10 dia sudah dapat uang 10-15 juta. Ada. Gampang perkara dunianya ada. Emang itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang yang sudah pontang-panting mencari daripada penghasilannya. Mulai pagi sampai sore, tiap hari, seminggu baru dapat uang 300-400 ribu. Ada yang begitu, ya. Nah, itu adalah ujian masing-masing. Yang dia dapat uang gampang, dapat rezeki gampang, diuji dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak melimpah kepada dia, diuji. Jangan sampai terpesona, jangan sampai terbuai dengan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pas memegang duit, kufur nikmat sama Allah. Jangankan memikirkan tetangganya, memikirkan anak sama istrinya dengan uangnya saja, dia tidak bisa membawanya kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji ini sama Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya. Gak sedikit, Pak, Bu, orang yang berisi uang anaknya jadi pecandu narkoba. Gak sedikit orang yang punya jabatan istrinya bisa dinikmati oleh orang lain. Gak sedikit orang yang punya jabatan bisa berzina kesana kemari. Gak sedikit orang yang punya jabatan diuji dengan
ngambil harta rakyat, ya, tidak amanah dengan apa yang diberikan dengan jabatannya. Begitu juga orang yang dia tadi itu dikasih oleh Allah rizkinya itu di bawah rata-rata, ya, ya mayu gasan hari ini dapat misalkan hari ini 100.000, ya habis hari itu juga. Nah, ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala juga, diuji apa? Dengan kesabaran dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, syukur itu akan timbul apabila seseorang itu mau melihat kepada ke bawah. Alhamdulillah, aku aja hari ini makan 3 kali. Melihat ada yang makan hanya kawan 2 kali aja. Alhamdulillah masih diberikan rumah, diberikan anak, diberikan istri, diberikan keluarga, diberikan kendaraan. Lihat terus kepada orang yang ada di bawahnya. Ini cara atau tanda orang itu bisa mensyukuri nikmat yang diberi oleh Allah. Nah, ini kalau sudah mau melihat ke atas, nah ini adalah pemimpinnya adalah syaitan nantinya. Nah, ini akan ditipu daya oleh syaitan dengan perkara dunia. Coba lihat di si Anu. Nah, itu tipu daya syaitan dengan perkara dunia. Maka ketika dia melihat orang yang lebih daripada dia, silau matanya. Nah, lalu timbul dari silau itu sifat iri, dengki, hasud. Lalu hilanglah rasa mensyukuri nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia berupaya juga. Nah, inilah ini yang bahayanya. Kalau sekedar dia tadi itu iri sama orang, dengki sama orang, hasud sama orang, orang punya mobil dia kepengen juga punya mobil, orang punya rumah bagus dia kepengen juga punya rumah bagus, orang punya jabatan dia pengen juga punya jabatan. Sebenarnya bukan di situ titik permasalahannya. Titik permasalahannya ketika dia berupaya untuk meraihnya juga dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Lihat Sidin itu nyaman mana jadi anggota DPR aja. Bilanya Sidin itu bersuara orang kampung igih pun. Ya. Lalu hendak juga jadi anggota DPR. Ada kuitan. Kuitan tadi meninggal sudah keisian tanah. Lalu tawarakan ke sana kemari tanah. Hendak jadi anggota DPR tadi. Jualai tanah, payu tanah. Aran sorang nih lah, kada tapi turunan ke masjid, ke majelis, ya lah. Lawan masyarakat kada biasa tegur sapa. Akhirnya orang kada tapi kenal lawan kita. Bahkan bahasanya siapa ikam hendak jadi anggota DPR, lalu nang asalnya bukan nang perangkutan, oleh hendak jadi anggota DPR tuh keluar rumah senyumnya lah. Nang kada biasa turun ke masjid, turun masjid. Nang kada biasa turun ke majelis, turun ke majelis. Sekalinya kada cukup jual lagi. Nang kayak itu aja. Nang tanah tadi dijual, duit banyak. Ikam bila mencucuk aku kan aku bahari 100.000 seikung. Nah, inilah praktek-praktek yang diharamkan oleh Allah. Sudah jadi bu, balik pulang. Ambilnya pulang duit si fulan, ambilnya pulang hak si fulan, korupsinya pulang duit si fulan. Nah, inilah orang-orang yang dia tadi itu jatuh akhirnya kepada perkara yang diharam. Kenapa? Karena awal mulanya terpesona dengan duniawi, kagum lawan perkara duniawi. Hendak juga isi kendaraan yang baik lawan orang kada kawa menungkar lalu mencuntan kendaraan orang. Nah, ini tadilah jatuh kepada perkara duniawi tadi akan menyebabkan terpesonanya tadi kepada perkara yang diharamkan. Lihat babinian bungas misalkanlah, jangan tapi dipandang terpesona makanya YouTube ini dilihat, jangan tapi melihat sesuatu yang kada halal bagi kita untuk dilihat.
Akhirnya apa? Melihat kebinian misalkan timbul rasa kepingin. Nah, akhirnya nampak jatuh kepada perkara yang haram kenanya. Lalu berani berkenalan, lalu berani menggoda, lalu berani membawa jalan, lalu berani berzina. Subhanallah, subhanallah min alaihi. Nah, melihat orang pina jagau tato banyak di tangan. Nah, juga ya kalau aku hendak jagau kayaknya. Lalu umpat coba tato-tato. Yalah. Lalu umpat juga kena ujungnya minum-minuman keras. Lalu ujung-ujungnya kena, nah, ada tahu lagi perkara yang haram. Nah, jadi orang yang bila makan ini, nah, bisa mati. Yalah. Atau paling kadang kena kan bisa ke rumah sakit jiwa kena. Sambang lihum itu, yaitu diuntalnya juga. Yalah. Daripada itu dimakannya juga. Subhanallah. Inilah orang yang silau dengan perkara-perkara duniawi. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata para ulama, apabila kalian tuh melihat sesuatu yang baik, ucapkan masya Allah, ucapkan subhanallah. Apabila kalian dipuji, ucapkan salawat sama Rasulullah. Bila kita dipuji orang, membungasnya kam tulah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya? Jadi jangan merasa diri itu baik diuji orang. Mapian Bu Hajilah, Bu Hajahlah, mapian Pak Hajilah, nyaman bana hidup lah. Alhamdulillah, subhanallah. Balikan semua itu karena Allah. Kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah perkara-perkara duniawi. Paham? Kenapa? Karena sesuatu itu tadi adalah berlebihan. Kita menghendaki perkara tentang duniawi yang megah, yang mewah, yang indah, itu perkara berlebihan. Dan sesuatu yang berlebihan itu tidak ada dalamnya sesuatu yang halal. Yang halal itu gak mau berlebihan. Ya. Wa amman gharaduhu minad dunya, dan adapun orang yang tujuannya untuk dunia, akhadha gadrut darurah awil hajah. Adapun orang yang dia tadi itu tujuannya dunia, hanya dia sekedar untuk mengambil perkara dunia tadi itu untuk menutupi perkara yang penting bagi dia, ya, dan perkara yang ia butuhkan, ya. Sekedar apa? Gerang pian tadi itu dengan duniawi, sekedar ulun BP menutupi daripada perkara yang membutuhkan atau perkara yang darurat. Fal wara'u yasir, maka warok bagi dia itu adalah sangat mudah. Kalau dia beranggapan dunia ini kesan apa? Gerang kesan ulun menunaikan hajat ulun dan menutupi daripada segala yang ulun butuhkan. Nah, maka bagi orang itu warok gampang. Mobil misalkan, ya, sana bagian isi mobil, nah supaya ulun gak ada kepanasan, supaya gak ada kehujanan, ini hajat berarti supaya bisa mendatangi keluarga silaturahim, supaya kawa turun ke majelis, supaya kawa menutupi hajat atau menolak daripada darurat, ya, kesana pekan bebaju gasan supaya kada kepanasan, ada kedinginan. Darurat ini. Kesan apa kita ikam kawin? Nah, dunia kalau nih. Kesan apa kawin? Gasan supaya menolak darurat. Nah, kada kawin ini bahaya. Misalkan, nah, kada kawin bahaya ini. Bisa melelek kurang, bisa kesana kemari kan, apalagi di akhir zaman semacam ini. Maka kawin. Nah, perkara duniawi dipakai untuk menolak darurat, untuk memenuhi hajatnya. Bagi dia nanti warok itu adalah perkara yang mudah. Cuma kalau dia dari awal sudah kiblatnya dunia, terpesona dengan dunia, nah ini jalan syaitan nanti untuk menjatuhkan orang tersebut jatuh kepada perkara yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala hujjatul Islam nafa'allah bih. Berkata daripada hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali nafa'allahu bih.
Wa idza qana'ta fis sanati bi gamisin khashinin wa fil yaumi wal lailati bi raghifin minal khashkar lam yu'awwizka minal halal ma yakfik fa innal halal katsir laisa 'alaika an tayaqqana batinal umur bal 'alaika an tahtariza min kulli ma ta'lamahu haraman aw tazunnahu dhannan hasala min alamatin najizatin maqrunatin bil mal. Ya. Fajar Sidin dari Imam Ghazali, apabila engkau sudah puas dengan memakai baju yang kasar, ya, qana'ata itu artinya merasa qana'ah, cukup, ya, bisa nanti dalam 1 tahun, ya, bigamisin khasidin, memakai gamis atau memakai baju yang kasar atau memakai baju yang seadanya, ya. Wa fil yaumi wal lailati, dan pada sehari semalam, biroghifaini minal hashkar, cukup dengan makan 2 roti yang kasar, 2 roti yang kasar, artinya baju seadanya, makan seadanya, ya. Lam yu'awwizka minal halal ma yakfika, kata beliau, ya. Maka tidaklah susah bagimu minal halal, daripada perkara yang halal, mayak tiga, yang akan mencukupi bagimu. Nah, Sidin, apabila ada orang telah baju cukup seadanya, makan cukup seadanya, maka orang ini mudah bagi dia untuk mendapatkan yang halal. Mudah bagi dia mendapatkan yang halal. Fainal halal katsirun, karena sesungguhnya yang halal itu sangatlah banyak. Nah, yang halal itu sangatlah banyak. Walaisa 'alaika, dan tidaklah atasmu antayaqana, bahwa engkau berkeyakinan batinal umur, daripada perkara yang perkara yang mendetail. Batinal umur itu bal 'alaika, akan tetapi atasmu antahtariza, menjaga, min kulli ma ta'lamu haraman, kau mengetahui daripada setiap yang haram, atau tadzunnahu dhannan, atau engkau menyangka daripada sangkaan, hasala min alamatin najizatin maqrunatin bil mal. Nah, jadi kalau kita tadi itu sudah makan seadanya, baju seadanya, maka mudah bagi kita tadi itu mencari perkara yang halal. Ada perlu lagi menikmati atau mencari sesuatu yang lebih dari itu tadi, lebih dari itu tadi. Nah, yang biasa jatuh kepada perkara yang haram ini karena dia saraf, karena dia berlebihan. Makanan tuh lah, makanan contohnya katujubana becari makanan yang tina aneh-aneh tadi, nampaknya dicari. Nah, ini memungkinkan karena orang itu bisa jatuh kepada perkara yang haram. Apa? Jadi kalau orang tadi itu makan sudah cukup seadanya, nah ini mudah bagi dia nanti untuk mendapatkan perkara yang halal. Mudah bagi dia. Begitu juga dengan pakaian, kata Imam Ghazali. Orang itu bisa jatuh kepada perkara yang haram karena dia tadi itu berlebihan dengan pakaiannya. Bagusnya sudah babinian besar untung, baju rapat, lah bagus kalau. Karena dia tadi itu berlebihan,
perkara duniawinya, melihat bagusnya jar bebaju pina ketat nangka itu, melihatin nang di TV, melihatin nang di YouTube, iyalah kan Allah. Akhirnya apa? Jatuh kepada perkara nang haram. Yang babinian tuh basalawar bu di atas dituhut, terus bukan lelakian mah itu juga bagusnya kuitan menukarakan salawar lepis panjang lah, ya. Ditatak di lubanginya di mana? Nah, di tengah lingtuhutnya tahun apakah gaya apakah itu berlubang di tengah lingtuhut. Nah, ada melihat artis salawarnya bernyanyi, nah ini awalnya di lingtuhutnya tadi itu berlubang, ada orang salawar orang asli berlubang tadi, mulai nukar sudah berlubang, namun anak umpati ini lalu mencari gunting ya lah. Karena salawar lepis panjang dilubangi, nah inilah akhirnya apa? Kelihatanlah auratnya, nah, jatuhlah kepada perkara nangha. Nah jadi orang itu melihat makanan, ini contoh dari Imam Ghazali. Begitu juga dengan pakaian, ya. Apabila cukup sudah seadanya makannya, pakaian sudah cukup seadanya, sebagaimana yang diajarkan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bagi dia itu mudah untuk mencari yang halal. Tapi kalau dia tadi itu sudah tertipu dengan perkara itu tadi, maka dia dikhawatirkan jatuh kepada perkara yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti tugas kita masing-masing inilah. Diri kita pertama, itu keluarga kita, anak kita khususnya. Nanti kita jaga, hati-hati berarti kita melihat dari awal ini prosesnya sehingga menjadi dia tadi pelaku atau pekerja daripada perkara yang haram. Dari awalnya kita perhatikan. Nah, ini Imam Ghazali ajarkan kita. Di Hadramut itu pakaiannya orang soleh dulu warna bajunya gamis putih. Dahulu, ratusan tahun yang dulu, maka ada seorang ibu yang memiliki anak yang dididik mulai dari kecilnya, diajak bangun mulai 2 tahun sholat tahajud dibanguni sama ibu. Umur 2 tahun dibanguni sholat tahajud. Cuma kada diajak sholat, dikasih mainan. Abah mamanya sembahyang tahajud, anaknya dikasih mainan. Cuma ngelihat orang tua sholat tahajud, sehingga anak itu sudah masuk umurnya 10 tahun, 12 tahun, dia nggak mau mainan lagi. Dia mau ikut ayahnya untuk sholat juga. Biasakan dibangun. Sholat 5 waktu, diajak, ditegur, disuruh untuk dia sholat. Nah ini pendidikan orang yang ingin anaknya menjadi anak yang saleh. Ya, pertama dia kasih contoh, yang kedua dia suruh anaknya untuk melakukan perkara-perkara yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dididik sedikit mungkin, pakaian bagaimana pakaian yang diajarkan sama Rasulullah, makanan bagaimana yang diajarkan Rasulullah, akhlak bagaimana diajarkan Rasulullah, cara bergaul bagaimana diajarkan sama Rasulullah, pakaian dikasih sama ibunya. Kenapa? Karena Rasulullah itu senang dengan gamis putih. Itu pakaian yang paling disenangi sama Rasulullah. Ya, akhirnya ibu nih ngajari anaknya dipakai pakaian putih, senang ibunya kalau ngelihat anaknya pakai pakaian putih gamis. Sehingga sudah menjadi kebiasaan dalam rumahnya. Anak ini bila melihat pakai baju gamis putih, ya sudah senang. Suatu ketika anaknya boleh keluar dari rumah, entah dikasih sama orang atau dia beli. Ternyata sudah masuk gamis warna. Nah, gamis warna pada saat itu dulu putih aja. Mulai saat itu ternyata ada gamis berwarna. Ternyata anaknya nukar gamis atau dikasih orang gamis warnanya biru. Naik ke rumah, himbong anak tadi pakai gamis warna hanyar nih. Ditunjukkan non ibunya. Sekalinya ibunya menangis. Nangis ibunya.
diinterogasi, ditakuni anaknya. Dari mana Ikam nak dapat gamis warna biru ini? Kenapa warnanya kada putih? Kenapa lain pada biasanya? Kenapa gerang bu? Ini kan menutup aurat juga. Ini gamis juga. Ini dipakai untuk sholat juga. Bahkan ulun dapatnya dengan cara yang halal. Di sini ada gamisnya yang aku tanakan. Ikam warna gamis berubah sudah warna biru. Kalau sebentar lagi rambut Ikam kena warna biru. Kalau lain hati Ikam lagi nang putih, hati Ikam kadang jadi biru. Nah itu yang dikhawatirkan oleh orang soleh. Subhanallah. Jadi benar-benar menjaga daripada perkara itu dari awal sebelum meningkat kepada kebiasaan dan jatuh kepada perkara yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang gamis warna-warni sudah ada perkembangan zaman. Jadi kitanya aja lagi menjaga. Ya, artinya jangan sampai awal mulanya hanya duduk-duduk aja. Belum BP kada umpat juga loh, buatnya tuh minuman. Cuma umpat duduk-duduk aja. Berawal dari duduk-duduk. Nah, kena lalu merasai lalu jadi pecandu. Jadi pecandu nanti. Nah, inilah perkara yang akan menjatuhkan orang kepada perkara yang diharamkan. Maka dari itu, laisa alaikan tayaqana batinal umur bal alaikan tahtariza. Kita jangan merasa kita tadi itu aman atau yakin kita tadi itu kepada perkara-perkara dengan kita tadi selamat. Bahkan kita tadi itu hendaklah menjaga, mengetahui, belajar, mengetahui dan belajar mana sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Jaga, belajar sehingga kita terhindar daripada perkara yang diharamkan oleh Allah. Au tadhunnahu dhannan hasala min alamatin nazijatin makrunatin bil mali. Ya. Tetapi jangan lupa untuk kita senantiasa waspada, menjauhi daripada segala sesuatu yang telah nyata haramnya ataupun dengan sesuatu yang kita sangka daripada keharamannya yang menyertainya. Tetap kita mawas diri, tetap kita menjaga. Jangan merasa kita tadi itu sudah makan seadanya. Jangan merasa kita sudah berpakaian seadanya. Itu terhindar dari perkara yang haram. Belum tentu. Ya belum tentu. Ada juga orang makan seadanya. Duit seadanya. Cuma digawi-gawi juga supaya kawa juga mutal nang haram. Ada juga kayak ini. Jar kada kawan ukar nang 900.000 sekali tanggung. Pilnya paksa ulun nukar bipejar obat batuk cuma langsung makan 2 keping 6.000 aja bipejar. Nah ini belum tentu orang nang seadanya tadi itu jatuh pasti kepada nang halal. Bisa juga dicari-cariakannya jalan supaya jatuh kepada nang haram. Jadi tetap kita berjaga jangan sampai jatuh kepada perkara nang haram disebabkan daripada harta yang kita miliki yang seadanya sertaan lawan kita tadi. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diri kita, keluarga kita, begitu juga kaum muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga diri kita daripada perkara-perkara yang haram dan mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki yang melimpah, rezeki yang baik, rezeki yang berkah, rezeki yang halal thayyib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kesalahan orang tua kita. Mungkin orang tua kita dulunya pernah melanggar daripada perkara yang disuruh, diperintahkan oleh Allah. Pernah ketinggalan sholatnya, pernah ketinggalan kewajibannya. Karena apa? Karena mungkin mencarikan nafkah bagi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahannya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada orang tua kita yang masih hidup. Ya, dan mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada yang sakit di antara kita diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang punya anak, anaknya dijadikan anak yang saleh was salehah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah jamilah syamilah li khairati dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.